Sebenarnya yang paling gampang itu minum air gula yang paling gampang. Jadi misalnya 1 gelas air putih ditambahkan 2 sendok makan gula. Boleh berpuasa kalau kondisinya memungkinkan. Nah ini agak tricky sebenarnya ya, karena diabetes kan perlu makan yang 5-6 kali nih sehari biasanya kan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Jessica di episode Dokter Menjawab. Nah hari ini saya ditemani sama Dr. Angela, spesialis gizi klinik. Halo dok. Halo. Karena sudah masuki bulan puasa, nah ini banyak banget yang bertanya terkait puasa. Nah banyak kebingungan dari para penderita diabetes yang hari ini akan dijawab ya oleh Dr. Angela. Nah pertanyaan-pertanyaannya udah disiapin nih. Tapi dok, sebelum kita membuka pertanyaan-pertanyaan ini, aku pengen nanya dulu deh sebelumnya. Sebenarnya penderita diabetes itu boleh berpuasa nggak sih dok? Boleh berpuasa kalau kondisinya memungkinkan. Nah kalau kondisinya yang high risk gitu jangan berpuasa. Kalau kondisinya yang aman, yang gula darahnya tetap stabil itu boleh berpuasa. Oke dok, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 ya. Kita buka ya. Nah, apa makanan yang aman untuk diabetes saat puasa dok? Nah makanan yang penting itu, yang aman itu adalah makanan mengandung karbohidrat kompleks. Misalnya nasi merah, nasi coklat, kemudian kentang, kemudian ubi, singkong yang punya nilai yang lebih rendah. Kemudian protein juga penting, misalnya ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Kemudian serat juga penting, jangan lupa, karena untuk menjaga kadar gula darah juga. Misalnya sayur-sayuran dan buah-buahannya dengan nilai yang rendah, jangan tinggi, seperti itu. Karena protein dan serat itu bikin kenyang lebih lama, yang jangan sampai kelaparan dan hipoglikemia. Oke, jadi sebenarnya basically makanan-makanan pada umumnya aja ya? Pada umumnya. Tinggal jenisnya aja diperhatikan, seperti itu ya? Betul. Oke, pertanyaan nomor 2. Nah, apa makanan yang harus dihindari diabetes saat puasa dok? Nah terutama makanan tinggi gula sama makanan gorengan. Nah kalau puasa itu kan kita ada jeda waktu lama untuk nggak makan nih. Kalau kita makan yang tinggi gula takutnya gampang lapar. Karena kan gula darah akan naik turun lebih cepat lagi. Resiko hipoglikemia juga lebih tinggi gitu. Jadi makanan terlalu manis, makanan banyak tepung-tepungan tuh dihindarin. Gorengan pun juga dihindarin. Karena kalau digoreng itu kan menambah minyak kan banyak banget tuh. Akibatnya takutnya meningkatkan resiko obesitas juga gitu. Yang akhirnya memperparah kondisi diabetesnya. Oke, berarti ya kesimpulannya adalah kalau misalkan makan whole foods aja. Ya betul. Dan juga hindari yang terlalu berminyak. Terus makanan-makanan kaleng, sarden. Ya, juga dihindarin sebaiknya. Oke, pertanyaan nomor 3 dok. Nah, jadwal makan seperti apa yang harus dijalankan diabetes saat berpuasa? Nah ini agak tricky sebenarnya ya, karena diabetes kan perlu makan yang 5-6 kali nih sehari biasanya kan, karena jadwal makan bisa teratur. Nah saat berpuasa itu memang pasti ada waktu sahur, waktu berbuka, sama waktu selama antara berbuka sampai sahur lagi nih. Jadi bisa seperti ini, jadi sarapan itu digantikan sahur, kemudian berbuka itu menggantikan makan siang, kemudian makan malamnya itu setelah taraweh gitu. Jadi tetap 3 kali makan besar sehari supaya gula darahnya pun tetap stabil. Oke, jadwal makannya 3 kali. Lalu untuk cemilannya gimana dok? Nah cemilan itu bisa dipilih di antara waktu pas tidak berpuasa itu. Tapi ingat waktu tidur jangan makan terlalu banyak juga. Karena kalau makan terlalu banyak takutnya malah jadi mual, sakit perut dan lain-lain gitu. Oke dok, ini kan kalau puasa kan 1 harian ya dok. Sedangkan penderita diabetes itu kan pasti ada jadwalnya juga konsumsi obat. Nah itu gimana dok pengalokasian obat dengan jadwal berpuasa? Nah biasanya sih tergantung dari kondisi pasien tersebut ya. Misalnya kondisi diabetesnya apakah stabil atau tidak stabil. Nanti mungkin bisa didiskusikan juga dengan dokter penyakit dalamnya nih. Bagaimana tergantung gula darahnya tersebut gitu. Tapi jangan lupa yang penting adalah mengecek gula darah secara rutin gitu. Setiap minimal 2-4 kali sehari. Terutama saat berbuka, saat sahur tuh penting sekali untuk mengecek gula darah supaya jangan sampai kelewatan nih apakah ada hipoglik atau berlebihan gula darahnya. Oke, berarti kalau untuk penyesuaian obatnya tergantung lagi dari masing-masing ya? Iya betul. Jadi baiknya sebenarnya sebelum berpuasa konsultasi dulu ya ke dokter ya? Sekali dicek boleh nggak puasa gitu ya. Kalau misalkan nggak boleh, prefer jangan ya dok ya. Jangan. Karena lebih berisiko untuk berbahaya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tips agar gula darah tetap stabil bagi diabetes saat puasa. Gimana dok? Oke, kalau berkaitan dengan makanan nih ya, makanan bisa teratur. Jangan skip sahur, jangan skip buka puasa, jangan skip makan setelah taraweh juga gitu. Dan tiap hari tuh mesti ada jadwal makan nih. Jangan nanti hari ini makannya misalnya bukanya jam 6, besokannya tiba-tiba nggak buka nih langsung makan jam 8 malam. Besokannya lagi nggak sahur, tiba-tiba buka puasa lagi gitu. Jadi kalau jadwal makan tidak teratur, akibatnya gula darah pun juga jadi nggak stabil. Nah pemilihan makan pun juga harus tepat nih. Jadi tergantung dari waktunya dan tergantung dari pemilihan makanannya juga untuk berbuka puasa dan selama sahur.
I see, oke. Dok, cuma kalau penderita diabetes jangan makan takjil kali ya? Mungkin dipilih paling buah gitu ya, tapi jangan takjilnya jangan yang manis-manis kayak kolak gitu. Mungkin ada rekomendasi nggak dok? 3 buah deh yang paling baik nih untuk para penderita diabetes buat berbuka puasa. Sebenarnya yang paling aman yang indeks glikemiknya agak menengah sampai rendah ya, jangan terlalu tinggi ya. Misalnya jeruk itu oke, yang gampang didapat juga apel juga oke, pir juga gampang didapat juga oke. Tapi kalau teman-teman yang memang sukanya buah pepaya juga nggak apa-apa, pepaya juga boleh. Kemudian semangka, tapi jangan terlalu banyak. Buah kan juga manis ya, Iya. dan juga mengandung gula juga ya, itu nggak masalah dok? Sebenarnya kita berbuka memang harus ada yang manis supaya gula darahnya agak naik sedikit kan. Cuma kalau buah itu lebih aman karena tinggi serat dia, sehingga dia nggak bikin ngelonjak seperti makan makanan manis gitu. Jadi yang bikin dia lebih stabil itu seratnya itu. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, apa resiko penderita diabetes saat puasa? Resikonya yang paling sering itu hipoglikemik. Jadi memang kan karena berpuasa lumayan panjang, 4:30 ya terakhir makan, sampai mungkin buka lagi jam 6 itu kan hampir lebih dari 12 jam kan. Pasti kalau itu ada resiko hipoglikemia yang paling sering gitu. Jadi gula darah rendah di bawah 70 biasanya. Gejalanya itu berkeringat dingin, kemudian berdebar-debar, kemudian pusing, nggak konsentrasi, sampai lemes, bahkan kalau ajak ngomong saya nggak nyambung. Nah kalau itu udah mulai tanda-tanda nih, berarti mungkin gula darah udah drop banget nih. Langsung dicek, kalau misalnya memang hipoglikemia langsung ditangani. Nah, ketika didapati nih, pas dicek dia hipoglikemia, rendah banget gula darahnya, itu harus apa yang dilakukan dok? Sebenarnya yang paling gampang itu minum air gula yang paling gampang. Jadi misalnya 1 gelas air putih ditambahkan 2 sendok makan gula diaduk gitu, kita minum untuk mengurangi hipoglikemianya. Nah habis itu cek ulang lagi nih 1/4 jam. Kalau masih sama, ditambahkan lagi hal yang sama gitu. Tapi kalau memang berulang-ulang sudah begitu terus, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai nanti muncul komplikasi. Oke, berarti kesimpulannya kalau misalkan ketika dalam durasi berpuasa dan didapati gula darahnya terlalu rendah, itu mending langsung dibatalin ya puasanya ya? Iya. Jangan dipaksa sampai berbuka ya, malah kenapa-kenapa. Betul. Kalau misalkan nih dok, dipaksa sampai berbuka, itu apa tuh resikonya yang benar-benar bisa dihadapi? Bisa sampai pingsan, sampai kematian juga bisa. Karena hipoglikemia kan rendah sekali kan gula darahnya kan, bisa sampai fatal juga komplikasinya nanti. Pokoknya penderita diabetes dalam keadaan apapun itu ketika berpuasa harus benar-benar aware ya dan benar-benar fit. Jangan lupa konsultasi dulu ke dokter karena jangan dipaksakan. Kalau misalkan memang kondisinya itu nggak mendukung untuk puasa, lebih baik tetap dijaga kesehatannya. Mungkin ada pesan terkhusus dok untuk para penderita diabetes selama bulan puasa ini? Ya. Pesannya untuk teman-teman yang diabetes yang mau berpuasa harus jaga kondisi baik-baik. Ingat apa yang perlu dimakan dan perlu dihindari. Kemudian jangan sampai hipoglikemia. Kemudian kalau udah tanda hipoglikemia ini jangan lupa dibatalkan puasanya. Jangan sampai nanti ada komplikasi lebih lanjut. Oke, dan kita sama-sama berharap ya bagi mereka agar puasanya lancar nih 1 bulan penuh nih ya. Tapi jangan lupa terus dijaga kesehatan gula darahnya. Oke, thank you so much Dok Angela. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel Mganik ya. Mganik, solusi alami yang terbaik.